Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar domir atau kata ganti orang. Ya, jadi domir itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 14. Jadi kata ganti orang itu ada 14. Nah, yang pertama adalah huwa, yang artinya dia laki-laki satu orang. Jadi LK itu ibu singkat laki-laki ya. Jadi artinya LK itu adalah laki-laki. Jadi diingat teman-teman, huwa, dia laki-laki satu orang. Huma, artinya adalah mereka laki-laki 2 orang. Yang ketiga, hum, mereka laki-laki 1 orang. Afwan, lebih dari 1 orang, jadi banyak ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Dia laki-laki 1 orang, huwa. Huma, mereka laki-laki 2 orang. Hum, mereka laki-laki lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 sampai 2 orang lebih. Jadi bisa 5, bisa 10, atau seterusnya. Ini untuk laki-laki. Adapun yang perempuan yaitu hiya, artinya dia perempuan 1 orang. Kemudian huma, yang artinya adalah mereka perempuan 2 orang. Hunna, artinya adalah mereka perempuan lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih. Jadi ibu kasih warna di sini warna hitam untuk laki-laki dan warna merah untuk perempuan. Diingat-ingat lagi, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian ada anta. Nah, anta ini juga laki-laki, tapi artinya adalah kamu laki-laki. Nah, kemudian antuma. Antuma juga untuk laki-laki, yang artinya kalian laki-laki 2 orang. Selanjutnya antum. Antum laki-laki juga sama karena dia warna hitam. Artinya adalah kalian laki-laki lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Kemudian anti. Nah, ini di sini warnanya merah berarti perempuan. Artinya adalah kamu perempuan 1 orang. Kemudian antuma. Antuma artinya kalian perempuan 2 orang. Selanjutnya antuna. Antuna artinya kalian perempuan lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Jadi antuna itu bisa banyak. Kemudian yang ke-13, ana. Artinya adalah aku, saya. Nah, saya ini sendiri ya. Kemudian nahnu. Nahnu artinya kami, atau lebih 1 orang atau lebih. Jadi nahnu itu banyak ya. Kami kan banyak gitu ya. Juga beda sama anak. Anak itu saya itu sendiri. Nah, kita ulang lagi. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kenapa di sini ibu bagi 3 kotak? Karena kita ke kotak yang pertama yang isinya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, di situ ibu kasih 1 kolom karena mereka adalah orang yang goib. Mereka adalah orang yang diajak bicaranya tidak ada. Jadi dia itu goib. Jadi orangnya itu tidak ada di depan kita. Jadi kalau orangnya tidak ada di depan kita, berarti kita memakai dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, seperti itu ya. Karena dia. Beda lagi sama kolam yang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu orangnya ada di depan kita, sedang berbicara dengan kita. Kita melihat orang itu. Jadi kamu, kita bisa menunjuk orang itu. Kita sedang berbicara dengan itu, orang itu. Beda dengan yang kolam di sebelahnya ya. Jadi berbedanya itu, kalau yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu orangnya tidak ada di depan kita. Jadi kita memanggilnya dia, mereka. Beda kalau dengan kolam yang kedua. Kolam yang kedua itu orangnya ada di depan kita. Kita bisa berbicara dengan dia, kita ngobrol. Makanya kita manggilnya kamu atau kalian. Nah, gitu ya. Kemudian yang di kolam ketiga. Nah, di kolam ketiga ini artinya anak atau saya. Ya, saya, aku, saya, diri sendiri, diri kita sendiri ya. Jadi berbeda dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan kolam kedua. Nahnu juga seperti itu, kami gitu. Jadi kayak kalau misalkan kami tuh kayak diri kita sendiri. Saya juga kayak diri kita sendiri, bukan seseorang yang kita ajak bicara. Nah, jadi teman-teman ingat di sini ada huwa. Artinya dia laki-laki 1 orang. Yang kedua ada mereka laki-laki 2 orang. Hum. Artinya adalah mereka laki-laki lebih dari 1, 2, 3 orang. Jadi hum itu banyak. Kemudian yang keempat, hiya. Hiya artinya dia perempuan 1 orang. Kemudian huma. Huma adalah mereka perempuan 2 orang. Kemudian hunna, mereka perempuan lebih dari 1, 2, 3 atau banyak. Itu adalah hunna. Anta artinya kamu laki-laki 1 orang. Kamu berarti dia sedang berbicara dengan kita. Kemudian antuma. Antuma adalah kalian laki-laki 2 orang. Jadi teman-teman ingat yang belakangnya panjang. Nah, huma, antuma itu adalah 2 orang. Antuma sudah. Antum, kalian laki-laki 1, 2, 3 atau banyak. Antum. Kemudian anti, kamu perempuan 1 orang. Kemudian antuma, kalian perempuan 2 orang. Kemudian ada antunna, kalian perempuan 1 lebih dari 1, 2, 3 orang. Ana, saya. Nahnu, kami. Nah, semoga teman-teman hafal ya, dihafalin di rumah, dibaca-baca lagi, dimurojaah lagi, oke? Kemudian ada fi'il atau kata kerja. Jadi fi'il itu artinya kata kerja. Kata kerja itu ada 3. Yang pertama, fi'il mudhari. Yang kedua, fi'il madhi.
Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il mudhari artinya menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Kemudian pengertian fi'il madhi adalah menunjukkan terjadinya perbuatan di waktu lampau atau masa lalu. Kemudian fi'il amr artinya menunjukkan arti perintah. Jadi, ulangi lagi, fi'il mudhari itu artinya yang sedang terjadi atau akan terjadi, itu namanya fi'il mudhari. Fi'il itu artinya kata kerja. Ya, kemudian yang kedua, fi'il madhi berarti artinya masa lampau atau masa lalu, pekerjaan yang kita kerjakan di masa lalu. Kemudian fi'il amr artinya perintah. Jadi fi'il amr itu artinya perintah. Misal artinya contoh, fi'il artinya kata kerja. Nah, di sini ada contoh-contoh tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi contohnya kataba. Kataba itu mempunyai fi'il mudhari yaitu yaktubu. Fi'il amrnya perintahnya uktub. Nah, seperti itu ya. Kemudian itu artinya menulis. Kemudian membuka, fataha yaftahu, iftah. Nah, teman-teman dihafal ini, kataba yaktubu uktub. Menulis, fataha yaftahu, iftah. Membuka. Jalasa yajlisu, duduk. Dhahaba yadhhabu, idhhab, pergi. Roja'a yarja'u, irji', pulang. Nah, jadi ada 5 fi'il, ada 5 kata kerja. Di sini ada macam-macam fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah, ingat-ingat lagi, pekerjaan yang kita lakukan lampau, masa lampau, zaman dahulu. Nah, itu fi'il madhi. Fi'il mudhari adalah pekerjaan yang sedang kita kerjakan atau akan kita kerjakan. Fi'il amr adalah perintah. Jadi, nah, hari ini kita akan belajar fi'il mudhari. Jadi di antara tadi 3 fi'il, 3 kata kerja, kita ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Hari ini kita akan belajar fi'il mudhari. Nah, teman-teman diingat lagi, fi'il mudhari adalah yang sedang atau akan terjadi. Kita mulai dari fi'il atau kata kerja berbicara. Nah, berbicara adalah kata kerja. Kita harus melakukannya nih, berbicara. Kalau teman-teman berbicara, mulut teman-teman bekerja tidak? Ya, bekerja ya. Jadi berbicara itu fi'il madhinya tahaddatsa. Nah, fi'il madhi dari berbicara atau tahaddatsa adalah tahaddatsa. Ingat, madhi lampau, ingat aja. Fi'il madhi adalah masa lalu, pekerjaan yang dikerjakan di masa lalu. Kemudian ada mudhari'nya, fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Yatahaddatsu. Ya, fi'il mudhari'nya atau fi'il yang akan dikerjakan adalah yatahaddatsu. Kemudian fi'il amrnya, perintahnya tahaddats. Nah, jadi tahaddatsa, yatahaddatsu, tahaddats. Nah, fi'il ini akan kita masukkan dhamir, akan kita masukkan ke kata ganti orang. Nah, hari ini kan kita belajarnya fi'il mudhari. Berarti kita ambil contoh dari fi'il ini, yatahaddatsu. Nah, kita ambil contohnya dari fi'il mudhari yaitu yatahaddatsu. Kita masukin orang, masukin ada orangnya jadinya. Kata ganti orang. Ya, jadi
kata ganti orang itu tadi domir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu adalah domir. Nah, yatahaddatsu ini, fi'il mudhari ini akan kita masukkan kata ganti orang. Kata ganti orang atau domir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ibu akan bacakan satu-satu. Huwa dimasukin jadi yatahaddatsu. Tadi kata yatahaddatsu dimasukin huwa jadi yatahaddatsu. Kemudian dimasukin huma jadi yatahaddatsani. Kemudian dimasukin hum jadi yatahaddatsuna. Kemudian hiya tatahaddatsu. Kemudian huma tatahaddatsani, hunna yatahaddatsna, anta tatahaddatsu, antuma tatahaddatsani, antum tatahaddatsuna, anti tatahaddatsina, antuma tatahaddatsani, antunna tatahaddatsna. Kemudian ana atahaddatsu, nahnu natahaddatsu. Nah, jadi ini adalah fi'il mudhari yatahaddatsu, yaitu artinya berbicara, versi dimasukin kata ganti orangnya ya. Jadi kata dasarnya ini yaitu yatahaddatsu. Dari kata tahaddatsa, yatahaddatsu. Tahaddatsa itu fi'il madi, yatahaddatsu itu fi'il mudhari. Dan ini di kolam ini kita membahas fi'il mudhari yaitu yatahaddatsu. Kemudian dimasukkan kata ganti orang, itu ada 14 yang tadi ibu sebutkan. Nah, tugas teman-teman adalah di halaman 4. Yuk teman-teman semuanya dibuka halaman 4-nya. Di situ ada bagian ba. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzam kama fil misal, yang artinya adalah ubahlah sesuai dengan dhamir atau kata ganti yang ada seperti contoh berikut. Nah, contohnya di sini ada ana al-arabiyyatu. Ana ini dimasukkan dhamir atahaddatsu. Coba lihat teman-teman di situ di video ini. Benar kan? Ana atahaddatsu. Kemudian anta dimasukkan tatahaddatsu. Anti dimasukkan jadi tatahaddatsina. Nah, teman-teman. Jadi ini ada 5 nomor. Ada huwa, hiya, nahnu, anti, Zainab. Nah, teman-teman mengaplikasikannya di buku ini. Teman-teman tulis di buku ini, kemudian difoto lalu dikirim ke ibu ya melalui WA. Ibu akan contohkan nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 itu ada huwa almaniyatu. Nah, kita masukkan dhamir huwa. Teman lihat di sini dhamir huwa. Jadi yatahaddatsul almaniyatu jaidan. Nah, seperti itu ya, itu contoh nomor 1. Kemudian teman-teman mengerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5 ya. Semoga teman-teman paham semua. Pelajaran bahasa Arab kelas 5 hari ini cukup sampai sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.